Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kustinar dengan NIM A221000011 dari kelas Informatika 6A, Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 11 April. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UTS Sistem Multimedia. Nomor 1, komponen multimedia. Multimedia merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi. Sarana ini seringkali dapat diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari informatika, hiburan, pendidikan, hingga periklanan. Pada dasarnya, multimedia terbagi menjadi dua kata, yakni multi dan media. Multi artinya banyak, sedangkan media berarti alat untuk mendistribusikan atau menyampaikan suatu pesan. Jika diartikan secara keseluruhan, multimedia adalah penggunaan berbagai media yang berbeda untuk menyampaikan suatu informasi dalam bentuk audio, teks, gambar, animasi, video, hingga grafik. Multimedia terdiri dari beberapa komponen penting, di antaranya yaitu yang pertama, teks. Teks merupakan komponen yang paling praktis dan sederhana untuk menyampaikan informasi. Biasanya teks dalam multimedia dikemas dalam bentuk tipografi. Yang kedua, grafik atau gambar. Komponen grafik atau gambar seringkali digunakan untuk menarik perhatian pembaca serta penonton. Ini karena kebanyakan orang lebih tertarik pada visual. Di samping itu, grafik atau gambar juga mampu membuat sebuah informasi menjadi lebih mudah dipahami. Yang ketiga, audio. Audio menjadi komponen pelengkap dalam multimedia. Komponen ini dapat memperjelas suatu informasi. Beberapa bentuk multimedia audio yakni musik, voice recorder, sound effect, dan lainnya. Umumnya, komponen ini memiliki format MP3, IFF, AAC, hingga WAV. Yang keempat yaitu video. Video mampu menyajikan informasi yang lebih menarik dan mudah dipahami. Video dalam multimedia dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu live video dan full motion. Live video diproses dari rekaman kamera, sementara itu full motion berkaitan dengan penyampaian sebagai video klip. Selanjutnya, animasi. Animasi merupakan kumpulan gambar yang disusun hingga menampilkan gambaran hidup. Komponen ini memiliki fungsi tertentu, yakni menyajikan informasi yang mudah dipahami dan komunikatif. Selanjutnya, interaktif link. Interaktif link menjadi komponen yang menyempurnakan media. Komponen ini dapat menggabungkan beberapa elemen multimedia sehingga tercipta informasi yang lebih jelas dan terpadu. Melalui komponen ini,
pengguna dapat menekan mouse atau objek pada tombol teks sehingga menyebabkan program untuk melakukan perintah tertentu. Selanjutnya, berdua, pengembangan multimedia. Salah satu aspek media yang diunggulkan mampu meningkatkan hasil belajar adalah bersifat multimedia, yaitu gabungan dari berbagai unsur media. Kelebihan multimedia diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian tentang penggunaan multimedia menunjukkan bahwa informasi dalam materi pelajaran yang disampaikan melalui teks bisa lebih mudah diingat jika disertai dengan gambar. Ini dapat dijelaskan oleh teori dual coding yang menyatakan bahwa ingatan manusia melibatkan dua sistem kode verbal dan visual. Yang kedua, menurut Reiber, animasi merupakan elemen penting dalam multimedia karena dapat menarik perhatian peserta didik jika digunakan dengan tepat. Animasi juga dapat memfasilitasi proses pembelajaran dengan membantu peserta didik dalam melakukan proses kognitif, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang rendah. Dalam penelitian ditemukan bahwa peserta didik yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang terbatas cenderung membutuhkan bantuan animasi untuk memahami konsep materi yang disampaikan. Selanjutnya, menurut teori quantum learning, peserta didik memiliki modalitas belajar yang berbeda yang dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. Keberagaman modalitas belajar dapat diatasi dengan menggunakan perangkat media dengan sistem multimedia, sebab masing-masing peserta didik yang berbeda tipe belajar dapat diwakili oleh multimedia. Elemen multimedia sebagai mana tersirat dalam definisi multimedia di depan. Elemen multimedia meliputi 1 teks, 2 suara, 3 gambar statis, 4 animasi dan video. Terakhir, teks. Animasi berarti teknik untuk membuat gambar yang bergerak. Berbagai teknik animasi telah diciptakan. Cara sederhana untuk membuat gambar yang bergerak adalah dengan menggunakan sejumlah gambar yang berbeda sedikit. Video, pemanfaatan media video dalam proses pembelajaran di ruang kelas sudah merupakan yang biasa sebagai media audiovisual dengan memiliki unsur gerakan dan suara. Video dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar pada berbagai bidang studi. Kemampuan video untuk memanipulasi waktu dan ruang dapat mengajak peserta didik untuk melanglang buana kemana saja walau dibatas dengan ruang kelas. Bertiga, perbedaan bit pada image. Gambar 1 bit dan gambar skala abu-abu 8 bit berbeda dalam hal jumlah warna atau corak yang dapat diwakilinya. Berikut penjelasan singkat masing-masingnya. Gambar 1 bit.
Yang pertama, gambar 1 bit adalah biner yang hanya dapat mewakili dua warna, biasanya hitam dan putih atau 0 dan 1. Yang kedua, setiap piksel dalam gambar 1 bit diwakili oleh 1 bit data, di mana 0 biasanya mewakili hitam dan 1 mewakili putih. Yang ketiga, gambar jenis ini biasa digunakan untuk grafik, logo, icon, atau gambar sederhana yang hanya memerlukan warna hitam putih. Gambar skala abu-abu 8 bit, diantaranya yang pertama, gambar skala abu-abu 8 bit adalah format gambar yang dapat mewakili 256 warna abu-abu berbeda. Yang kedua, dalam gambar skala abu-abu 8 bit, setiap piksel diwakili oleh 8 bit data. Yang ketiga, jenis gambar ini biasanya digunakan untuk foto, gambar medis, dan aplikasi lain yang memerlukan tentang warna abu-abu. Singkatnya, perbedaan antara gambar 1 bit dan gambar skala abu-abu 8 bit terletak pada jumlah warna atau corak yang dapat diwakilinya. Gambar 1 bit hanya dapat mewakili warna hitam dan putih, sedangkan gambar skala abu-abu 8 bit mewakili 256 warna abu-abu yang berbeda. 4. Perkembangan multimedia saat ini. Di era saat ini, perkembangan multimedia mengalami kemajuan pesat, terutama terkait dengan teknologi dan distribusi konten. Beberapa tren utama termasuk 1. Resolusi tinggi, 2. Realitas virtual dan augmented. Yang ketiga, streaming dan on-demand content. Yang keempat, penggunaan AI dalam produksi konten. Yang kelima, keterlibatan pengguna yang lebih besar. Yang keenam, konvergensi teknologi. Perkembangan ini menciptakan peluang baru dalam industri hiburan, pendidikan, bisnis, dan lainnya, serta mendorong kolaborasi lintas disiplin untuk menciptakan pengalaman multimedia yang lebih kaya dan dinamis. 5. Paling potensial dalam perkembangan multimedia. Streaming dan konten on demand adalah dua aspek penting dalam perkembangan multimedia modern. Contoh-contoh potensialnya termasuk yang pertama, yaitu Netflix sebagai salah satu platform streaming paling populer di dunia. Netflix menyediakan berbagai macam konten on demand, termasuk film, serial TV, dokumenter, dan lainnya. Yang kedua, YouTube. YouTube adalah platform streaming video terbesar yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagai video secara gratis. Kontennya meliputi berbagai genre seperti vlog, tutorial, musik, dan hiburan. Yang ketiga, Disney Plus. Disney adalah layanan streaming yang fokus pada konten Disney, Pixar,
Marvel, Star Wars, dan National Geographic. Ini menawarkan koleksi film dan serial TV yang luas, termasuk tayangan eksklusif yang hanya tersedia di platform tersebut. Yang keempat, Spotify. Spotify adalah platform streaming musik yang memungkinkan pengguna untuk mendengarkan jutaan lagu dari berbagai genre. Pengguna dapat membuat daftar putar pribadi, menemukan musik baru, dan mendengarkan podcast. Selanjutnya, HBO Max. HBO Max adalah layanan streaming yang menawarkan konten dari Warner Media, termasuk film dan serial TV dari HBO, Warner Bros, DC, Cartoon Network, dan banyak lagi. Semua platform ini menggabungkan teknologi streaming dan konten on demand untuk memberikan pengalaman multimedia yang kaya dan fleksibel kepada pengguna. Selanjutnya nomor 6, konsep yang akan dilakukan untuk pengembangan dalam streaming dan on demand. Saya akan fokus pada peningkatan pengalaman pengguna, kualitas konten, dan teknologi personalisasi. Ini termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk rekomendasi yang lebih tepat, pemrosesan sinyal digital untuk kualitas gambar dan suara yang lebih baik, serta integrasi dengan teknologi terbaru seperti realitas virtual dan augmented reality untuk pengalaman yang lebih impresif. Selain itu, penting untuk terus mengembangkan infrastruktur jaringan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan pengguna dan permintaan konten yang terus meningkat. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.